Halo teman-teman, baik saya akan menjelaskan salah satu materi dari kelompok 12 mengenai teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi, seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil satu atau mendapatkan informasi, mengelola dan mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat dibutuhkan. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh Snowman pada tahun 1986 dan Baine pada tahun 1986 dan Tennyson pada tahun 1989. Teori-teori tersebut umumnya berpijak pada asumsi yang pertama, bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Dan yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dikembangkan teori tentang komponen struktural dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol, antara lain yang pertama, sensori reseptor. Sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensori reseptor, informasi ditangkap dalam bentuk asli. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah terganggu atau berganti. Yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Karakter working memory adalah bahwa yang pertama, ia memiliki kapasitas yang terbatas, lebih kurang 7 slots. Informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa pengulangan. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Dan yang terakhir, long term memory. Long term memory diasumsikan yang pertama berisi semua pengetahuan yang telah
oleh individu. Dan yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa sekali informasi disimpan dalam long term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa pada tahapan ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Dikemukakan oleh Howard pada tahun 1983 bahwa informasi disimpan di dalam long term memory dalam satu bentuk prototipe, yaitu suatu struktur representasi pengetahuan yang telah dimiliki yang berfungsi sebagai kerangka untuk mengaitkan pengetahuan baru. Dengan ungkapan lain, Tennyson mengemukakan bahwa proses penyimpanan informasi merupakan proses mengasimilasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang dimiliki yang selanjutnya berfungsi sebagai dasar pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.